proses penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Itu berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Komnas HAM. Berikutnya berkaitan dengan pokok-pokok bahasan mengenai hak seksual, pendekatan dan prinsip-prinsip. Secara umum, bagian ini itu kami mencoba menerjemahkan mengenai bagaimana instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional, baik yang sudah yang tercantum dalam International Bill of Human Rights, ada 3 komponen di dalam International Bill of Human Rights ini. Pertama, Deklarasi Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang kedua Komitmen Hak Sipil dan Politik, yang ketiga Komitmen Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Ini menjadi salah satu dasar kami mengembangkan atau menyetir prinsip-prinsip di dalam SNP ini. Kemudian juga ada instrumen inti hak asasi manusia internasional yang 9 diantaranya itu sudah diratifikasi oleh Indonesia. Jadi memang ada banyak instrumen yang sudah diratifikasi Indonesia menjadi dasar dalam proses penyusunan SNP, termasuk juga 2 yang terakhir, UNGPs, UN Guiding Principle on Human Rights, yang terakhir ketentuan dan hak asasi manusia di Indonesia, yang sebagian besar tadi disampaikan oleh Mas A, mulai dari Permen KKP, Perpres, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, dan juga Peraturan Komnas HAM nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Semua menjadi salah satu dasar yang menguatkan bagaimana SNP ini perlu untuk disusun. Bapak Ibu dan rekan-rekan, berikutnya berkaitan dengan pokok utama tadi sudah disampaikan sebagian besar oleh Pak Prabianto berkaitan dengan tanggung jawab negara untuk melindungi hak asasi manusia. Secara umum, kami yang bisa menyebutkan pilar 1 tanggung jawab negara untuk melindungi hak asasi manusia ini menjadi salah satu hal yang memang mau tidak mau harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Bagaimana Undang-Undang 1945 menegaskan salah satu tanggung jawab negara itu untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk juga instrumen-instrumen yang sudah diratifikasi. Ada 9 instrumen yang sudah diratifikasi, yang kemudian dengan adanya dasar-dasar hukum yang kuat tersebut, negara, pemerintah dengan semua organnya itu wajib untuk memfasilitasi penikmatan dan memberikan perlindungan terhadap semua warga negara. Jadi semua proses yang dilakukan oleh negara itu harus betul-betul memfasilitasi, memberikan kemudahan, memberikan akses bagi semua warga negara untuk menikmati hak asasi manusia secara normal, secara wajar, sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan warga negara tersebut. Yang proses fasilitasinya bisa dilakukan dengan berbagai cara, melalui kebijakan, legislasi, regulasi, budgeting, ataupun adjudikasi. Ini yang menjadi salah satu bagian besar dari kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah negara harus memastikan bahwa keberadaan dari sektor bisnis dan pelaku usaha itu tidak boleh membatasi hak-hak asasi warga negara. Ini yang menjadi prinsip umum dari kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia. Di dalam konteks Indonesia, SNP ini juga mengatur atau menegaskan mengenai ada tanggung jawab ekstrateritorial yang melekat pada negara. Kasus-kasus terakhir misalnya yang paling besar 2015 kalau tidak salah Presiden Zina. Bagaimana ada satu peristiwa besar melibatkan pelaku usaha yang berasal dari luar negeri, pelaku dan korbannya ada di Indonesia dan juga ada di luar negeri, dan ini memberikan tanggung jawab juga untuk Indonesia memastikan bahwa baik pelaku maupun korban itu ditangani sesuai dengan mandat yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia, termasuk berkomunikasi dengan negara-negara
dari perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran HAM, dari orang-orang yang diduga menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini salah satu prinsip yang juga diatur atau ditegaskan di dalam kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia. Yang lebih spesifik dalam konteks Indonesia juga kami masukkan mengenai tanggung jawab BUMN. BUMN sebagai salah satu organ bisnis yang semua sebagian besar sahamnya itu dimiliki oleh negara, juga harus menjadi pelopor bagi institusi bisnis lainnya agar BUMN itu menjadi pionir di dalam proses penghormatan hak asasi manusia. Bagaimana proses BUMN dan BUMN menjadi pionir untuk mencegah, meminimalisir dampak dan menyiapkan mekanisme mitigasi terhadap terjadi pelanggaran hak asasi manusia, kami uraikan di dalam kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia. Jadi secara teknis memang ada konteks global, ada konteks nasional. Jadi SNP ini mencoba meramu berbagai pendekatan yang mudah-mudahan bisa memberikan arahan bagi semua pelaku bisnis, terutama negara maupun masyarakat sipil dalam proses pemajuan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia. Berikutnya berkaitan dengan SNP ini juga berkaitan dengan tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia. Ada 3 komponen utama yang memang secara umum ini menjadi salah satu indikator capaian yang bisa kita katakan harus ada dan memang menjadi satu klausul yang mau tidak mau itu harus dimiliki oleh semua korporasi, semua pelaku usaha di Indonesia. Bagaimana mengenai upaya-upaya perusahaan-perusahaan, pelaku usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Upaya-upaya untuk mencegah terjadi pelanggaran hak asasi manusia itu bisa diturunkan atau bisa dilakukan melalui 3 komponen utama. Pertama, bagaimana perusahaan itu memiliki komitmen kebijakan terhadap hak asasi manusia. Ada satu kebijakan yang memang harus dinyatakan setelah terbuka oleh satu perusahaan atau satu pelaku usaha bahwa mereka memiliki kebijakan mengenai hak asasi manusia. Ada satu kebijakan yang dipahami dari pimpinan tertinggi sampai dengan pegawai di level operasional. Mereka memahami, mengetahui bahwa perusahaan tersebut memiliki kebijakan terhadap hak asasi manusia. Yang kemudian ketika sudah memiliki kebijakan hak asasi manusia, itu dilanjutkan dengan proses uji tuntas hak asasi manusia. Bagaimana perusahaan dapat mengukur dampak yang akan terjadi terhadap hak asasi manusia ketika mereka beroperasi di satu wilayah. Nah, dampak ini bisa diukur sesuai dengan rentang dan skala perusahaan tersebut, dengan melibatkan berbagai pakar, berbagai ahli, dan juga melibatkan partisipasi masyarakat. Proses uji tuntas hak asasi manusia menjadi salah satu kalau disebutkan sebagai jantung dari pilar kedua tanggung jawab korporasi terhadap hak asasi manusia. Dan sudah banyak perusahaan-perusahaan Indonesia yang melakukan uji tuntas hak asasi manusia. Jadi salah satu hal yang menarik memang setelah 2011, 2012 sampai dengan sekarang, semakin banyak perusahaan, semakin banyak institusi yang melakukan uji tuntas hak asasi manusia yang mengukur bagaimana dampak operasi mereka terhadap masyarakat, terhadap lingkungan. Ini dijelaskan, diarahkan di dalam bagian pilar kedua mengenai tanggung jawab korporasi terhadap hak asasi manusia. Yang kemudian salah satu indikator yang penting juga untuk diperhatikan oleh korporasi adalah ketika memang segala upaya untuk melakukan pencegahan itu sudah maksimal, tetapi kadang-kala ada deviasi di lapangan, masih juga terjadi pelanggaran HAM katakanlah, ada satu proses yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut, yaitu menyiapkan mekanisme pemulihan. Nah, mekanisme pemulihan ini menjadi salah satu indikator, menjadi salah satu hal yang memang mau tidak mau juga harus
tercantum dalam regulasi perusahaan, sehingga semua struktur atau semua organ perusahaan mengetahui mengenai proses-proses pemulihan yang akan dilakukan oleh perusahaan ketika terjadi satu indikasi pelanggaran hak asasi manusia misalnya. Ini menjadi bagian inti atau poin-poin penting di dalam pilar kedua mengenai tanggung jawab korporasi terhadap hak asasi manusia. Nah, bagian berikutnya pilar ketiga ini berkaitan dengan mekanisme pemulihan. Bagaimana mekanisme pemulihan ini menjadi salah satu tanggung jawab yang dimiliki oleh baik negara maupun oleh perusahaan. Jadi negara dan korporasi harus sama-sama memiliki menyiapkan mekanisme pemulihan ini. Jadi ada memang mekanisme pemulihan yang berbasis negara dan berbasis non-negara. Ada yang berbasis yudisial, ada yang berbasis non-yudisial. Nah, ini menjadi salah satu hal yang penting untuk disiagakan oleh negara, oleh perusahaan untuk menjadi salah satu katalisator katakanlah proses-proses pemulihan terhadap terjadinya pelanggaran HAM di dalam satu operasional bisnis. Jadi ketika ada orang yang mengeluh karena satu usaha itu berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia, orang tersebut bisa langsung mengakses baik melalui negara maupun melalui mekanisme yang disiapkan oleh perusahaan, dan prosesnya itu semaksimal mungkin memang harus cepat, efektif, dan adil gitu ya. Nah ini yang menjadi salah satu hal yang juga perlu diperhatikan oleh perusahaan, karena kalaupun katakan negara dan perusahaan memiliki mekanisme pemulihan, tetapi efektivitasnya dipertanyakan. Kalau di sini disebutkan ada kriteria efektivitas pemulihan. Nah, efektivitas pemulihan itu salah satu ukurnya itu berkaitan dengan akses, kecepatan, efektivitas, dan juga keadilan. Kira-kira ada nggak indikator-indikator aksesibel, keadilan, efektivitas, kecepatan itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang mengklaim atau menjadi korban dari operasional bisnis. Nah, ini semua ditegaskan di dalam pokok bahasan mengenai perluasan akses pemulihan yang kalau di dalam UNGPIS itu di dalam pilar ketiga UNGPIS. Yang juga kalau kita lihat di sini ada banyak rekan-rekan masyarakat sipil, ini juga bisa menjadi salah satu alat untuk membantu memfasilitasi korban mengakses keadilan. Jadi akses pemulihan ini bisa memperpanjang jangkauan masyarakat sipil untuk membantu memfasilitasi korban yang menjadi korban operasional bisnis. Nah, berikutnya juga yang mungkin perlu banyak digalakkan di Indonesia berkaitan dengan inisiatif multi pemangku kepentingan. Bagaimana SNP ini berusaha untuk membuat satu forum yang bisa mempertemukan antara masyarakat, pemerintah, dan kelompok swasta, kalangan bisnis. Mereka bertemu dalam satu forum mendiskusikan bagaimana praktik-praktik terbaik di dalam bisnis. Ini yang dalam beberapa hal di Indonesia masih jarang. Ada banyak beberapa kelompok misalnya masih enggan bertemu dengan kelompok pengusaha misalnya. Demikian juga sebaliknya. Padahal dalam isu hak asasi manusia, inisiatif multi pemangku kepentingan ini menjadi salah satu sarana untuk mendiskusikan masalah dan menemukan solusi kira-kira bagaimana praktik-praktik terbaik itu bisa dikembangkan. Bagaimana satu masalah tidak terjadi berlarut-larut dan itu bisa menguntungkan dan bisa menemukan solusi-solusi yang menguntungkan semua pihak, baik perusahaan, masyarakat maupun pemerintah. Jadi semua kalangan bertemu berdiskusi menyelesaikan masalah dan standar-standarnya dicoba dirancang dalam SNP ini. Berikutnya berkaitan dengan
dampak khususnya terhadap kelompok rentan. Kalau kita melihat Ranham 2021-2025, sebagian besar isi dari Ranham itu berkaitan dengan kelompok rentan. Ada orang dengan disabilitas, kelompok perempuan dan anak, masyarakat adat dan pekerja. Kecuali pekerja yang tidak dimaksud di dalam Ranham. Tapi disabilitas, perempuan, anak, dan masyarakat adat itu masuk menjadi salah satu perhatian penuh dari pemerintah dalam Ranham 2021-2025. Ini menjadi salah satu hal yang juga menarik untuk diperhatikan oleh Bapak Ibu, terutama dari kalangan bisnis, karena kelompok-kelompok ini yang paling banyak bersentuhan dengan isu bisnis. Kalau kita melihat misalnya isu perkebunan, pertambangan, kehutanan, itu pasti akan beririsan dengan kelompok masyarakat adat. Kalau lebih spesifik lagi, misalnya isu perkebunan kelapa sawit, ada banyak irisannya dengan kelompok perempuan dan anak-anak misalnya. Demikian juga dengan akses orang dengan disabilitas. Pemda DKI menyediakan sekian persen dari kuota PNS-nya ASN untuk kelompok disabilitas. Nah, bagaimana dengan kalangan pengusaha, dengan kalangan bisnis? Seberapa besar semua kelompok rentan ini memiliki kesempatan untuk bergabung, berkomunikasi dengan atau menjadi bagian dari kelompok bisnisnya. Nah, ini tapi kalau di dalam SNP ini kita banyak mendiskusikan mengenai bagaimana respon perusahaan terhadap kelompok-kelompok rentan. Bagaimana perusahaan memiliki kebijakan mengenai orang dengan disabilitas. Bagaimana perusahaan memiliki kebijakan atau mengatur mengenai pekerja perempuan. Bagaimana perusahaan punya kebijakan yang melarang keterlibatan anak-anak di dalam semua aspek bisnisnya, termasuk juga dugaan-dugaan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat. Bagaimana upaya-upaya pencegahannya, termasuk yang paling utama bagaimana hak-hak pekerjanya dijamin, hak-hak berserikat, hak-hak dasarnya dijamin oleh perusahaan. Dan ini secara garis besar sudah tercantum di dalam SNP ini, hak-hak yang berkaitan dengan kelompok rentan. Berikutnya juga berkaitan dengan kelompok dengan isu-isu kontemporer. Tadi sudah disampaikan beberapa hal yang memang akan ada irisan-irisan yang sangat kuat, ya. Isu-isu terkini yang sangat kuat dengan isu bisnis dan asasi manusia. Bagaimana Konvensi Paris tentang perubahan iklim, bagaimana SDGs, bagaimana isu korupsi, bagaimana konteks di dalam isu teknologi informasi dan komunikasi, terakhir misalnya terkait dengan AI, terkait dengan judi online, berkaitan dengan pinjaman online. Semua berkaitan dengan isu-isu terkini yang baru muncul dalam 2-3 tahun terakhir. Dan bagaimana sikap negara, sikap perusahaan melihat isu-isu terkini yang memang perlu direspon. Belum lagi kalau kita lihat isu-isu yang terakhir misalnya berkaitan dengan wilayah konflik. Tadi Mas Askar kalau tidak salah menyebut konteks Papua, bagaimana pelaku usaha juga bisa berkembang di Papua. Bagaimana semua pekerja tambang di Papua bisa selamat. Bagaimana masyarakat di Papua bisa mengakses obat-obatan sama seperti di Pulau Jawa atau di Sumatera. Ini juga berkaitan dengan tanggung jawab bisnis di dalam isu-isu kekinian. Terakhir terkait dengan situasi yang terjadi 2020-2022 misalnya, isu COVID-19. Bagaimana ada upaya-upaya yang besar dari kelompok-kelompok perusahaan farmasi untuk menyiapkan obat, untuk menyiapkan vaksin ketika wabah melanda. Itu semua beririsan dengan hak-hak asasi manusia yang perlu diperhatikan baik oleh pemerintah dan kalangan bisnis.
untuk merespon dan menyiapkan strategi mitigasi, kira-kira model komunikasi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan mensikapi isu-isu yang berkembang sangat cepat gitu ya. Khusus untuk isu Papua misalnya, sebelumnya juga ada di isu untuk isu terorisme. Bagaimana semua itu bisa direspon secara paralel oleh pemerintah maupun oleh kelompok bisnis. Dan ini menjadi hal yang pasti akan selalu terjadi gitu ya. Konteks ataupun di beberapa hal konteks bisnis dalam konflik, termasuk juga isu-isu yang berkaitan dengan rantai global, ada sawit, nikel, minerba, itu akan selalu dekat dengan isu-isu global. Bagaimana tahun lalu Pak Menko Marves ya, sebelumnya Pak Luhut banyak berkomunikasi dengan Eropa mengenai produk-produk sawit yang banyak di-ban di Eropa. Nah, model-model komunikasi ini yang mungkin juga harus diperhatikan oleh perusahaan, dan salah satu yang dikembangkan di dalam SNP ini bisa dijadikan salah satu dasar untuk bagaimana perusahaan melakukan komunikasi dengan user konsumen di Eropa terkait dengan produk-produk yang ada di Indonesia, yang dikembangkan di Indonesia kemudian akan diekspor ke Eropa maupun Amerika. Termasuk tadi Pak Sauril menyebutkan mengenai EUDDR misalnya, ataupun banyak yang masih didiskusikan sepertinya isu SEPA Indonesia dan negara-negara besar lainnya. SNP ini akan menjadi salah satu jembatan untuk perusahaan-perusahaan berkomunikasi lebih luas dengan kalangan bisnis, kalangan konsumen terutama, dan juga masyarakat. Dan arahan mengenai bagaimana berkomunikasi ini secara garis besar memang sudah kami masukkan di dalam SNP, khususnya berkaitan dengan isu-isu kontemporer yang memang juga sangat relevan dalam konteks Indonesia ini dan juga yang akan datang. Nah, ini terakhir mungkin berkaitan dengan bagaimana peran Komnas HAM. Tadi Mas A sudah menerangkan mengenai memang SNP ini secara kalau dilihat dari tata urutan peraturan undang-undangan, tingkat kemeningkatannya itu masih belum sekuat undang-undang atau peraturan pemerintah. Tapi kalau kita lihat tugas dan tanggung jawab Komnas HAM, juga tugas dan fungsi Komnas HAM dan dikuatkan oleh beberapa deklarasi nasional maupun internasional. Komnas HAM memiliki tanggung jawab, memiliki fungsi yang sangat kuat untuk menangani isu-isu terkait dengan bisnis dan hak asasi manusia. Bagaimana Komnas HAM selalu melaporkan ada tren peningkatan keterlibatan atau pengaduan terkait dengan korporasi yang selalu diadukan oleh masyarakat kepada Komnas HAM. Korporasi rata-rata selalu berada di urutan nomor 2 atau 3 di bawah polisi dan Pemda kalau tidak salah di laporan Komnas HAM, dan itu konsisten gitu ya. Di nomor 2 dari 5 tahun terakhir rata-rata korporasi itu diadukan ke Komnas HAM dan menduduki peringkat kedua gitu ya, sebagai pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM. Nah, karena ada fungsi monitoring dari Komnas HAM. Kemudian kalau peristiwa pelanggaran HAM itu diadukan oleh Komnas HAM, Komnas HAM punya fungsi mediasi. Ada proses mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM yang mempertemukan antara perusahaan yang melaporkan dengan masyarakat yang mengadu, dan juga dalam beberapa hal banyak juga mengundang pemerintah untuk dimintai keterangan sehingga memperjelas duduk perkara mengenai isu yang berkembang antara perusahaan dengan masyarakat. Dan dalam beberapa hal memang Komnas HAM bisa menjadi salah satu mekanisme non judisial terutama yang bisa diakses oleh masyarakat dan korporasi untuk mendiskusikan, mencari solusi bagaimana menyelesaikan isu-isu terkait dengan bisnis dan hak asasi manusia. Yang terakhir juga yang mungkin juga tidak kalah pentingnya, bagaimana
Komnas HAM juga berperan penting untuk mempertemukan para pemangku kepentingan di Indonesia, kementerian, lembaga, korporasi maupun masyarakat sipil untuk mendiskusikan isu-isu terkini, isu-isu yang mencuat terkait dengan hak asasi manusia di Indonesia. Diskusi hari ini juga mungkin menjadi salah satu sarana bagaimana Komnas HAM bertemu dengan semua kalangan untuk membahas isu-isu terkait dengan hak asasi manusia. Dan ini tentu akan terjadi, akan terlaksana ketika Bapak Ibu dan rekan-rekan dari pemerintah maupun dari korporasi juga terlibat secara aktif dalam proses-proses yang dikembangkan oleh Komnas HAM untuk mendiskusikan, membahas mengenai isu-isu bisnis dan hak asasi manusia yang konteks dan dasarnya itu sebagian besar sudah diatur, sudah ditetapkan atau sudah disipir dalam SNP mengenai hak asasi manusia itu. Apa bisnis dan hak asasi ini? Bapak dan Ibu dan rekan-rekan, mungkin itu dulu dari saya secara besar isi mengenai SNP yang di hadapan yang sudah dipegang oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mas Wahyu. Baik, terima kasih Pak Askar dan Pak Wahyu. Pak Askar lebih menyoroti kepada bagaimana trends, bagaimana kemudian sebuah instrumen soft law itu bisa juga menjadi hard law, kemudian galaxy law dan sebagainya. Sementara Pak Wahyu lebih melihat kepada apa itu isi buku yang kita pegang. SNP itu ada 10 bab, kemudian 3 diantaranya mengadopsi dari Raggi Prinsipal, ada pilar 1, pilar 2, pilar 3, plus kemudian ada beberapa tambahan misalkan terkait dengan isu-isu kontemporer dan lain sebagainya. Bapak Ibu, SNP ini bukan sebuah kejumudan, artinya sebuah naskah itu bisa saja kemudian ada koreksi, revisi dan lain sebagainya. Memang kami sekarang lebih mencoba untuk bagaimana kemudian agar sebenarnya norma-norma yang ada dalam SNP ini kemudian bisa applicable dilaksanakan oleh Bapak Ibu di private sector. Tadi disebutkan ada 3 sektor. Mengapa kemudian siang sampai sore hari ini kita undang 3 sektor? Pertama korporasi, yang kedua adalah pemerintah, karena memang keterlibatannya seperti dipaparkan tadi cukup erat, di mana pemerintah selaku pemegang kewajiban atau duty bearer dalam konsepsi hak asasi manusia, maka kemudian memberikan kita untuk mengundang teman-teman di korporasi. Ada 12 korporasi yang kita undang, 12 kementerian lembaga sesuai dengan STANAS ya. Kemudian ada beberapa korporasi juga yang kita undang dalam siang hari ini. Sebagai pendalaman ataupun informasi ataupun ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan dan lain sebagainya, atau ada yang juga memberikan komentar masukan atas SNP ini, kami persilahkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk merespon. Di samping narasumber mungkin nanti ada Pak Prabianto juga untuk membantu menjelaskan bagaimana wabil khusus fungsi Komnas dan lain sebagainya. Kami undang Bapak Ibu semua apabila ingin memberikan masukan, komentar atau apapun ya terkait dengan naskah SNP ini. Silakan Bapak. Ya, dari sektor kanan langsung aja ya. Mic-nya mungkin. Cek. Ya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, terutama untuk kedua narasumber. Terima kasih untuk paparan yang disampaikan. Saya terkait dengan tadi ada human rights due diligence ya, atau uji tuntas hak asasi manusia. Memang di European Union sendiri memang sudah ini menjadi praktik yang cukup lazim, terutama untuk seingat saya yang terbaru ada Artificial Intelligence Act yang mewajibkan adanya fundamental rights impact assessment. Jadi analisis dampak itu, asesmen dampak itu sudah sangat umum digunakan. Nah, saya punya 2 pertanyaan terkait dengan hal ini. Yang pertama, apakah assessment ini memang lebih baik dilakukan secara mandiri, jadi self assessment korporasi yang kemudian menggunakan tools tertentu untuk melakukan analisis dampak terhadap kegiatan bisnis yang mungkin melanggar HAM yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, atau memang konsepnya malah seperti due diligence hukum yang di pasar modal yang dilakukan oleh pihak
eksternal gitu ya, auditor untuk memberikan keterangan apakah memang ya ini ada permasalahan di sini dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah end product dari uji tuntas HAM ini adalah label, jadi ada perusahaan tersebut atau bisnis tersebut bisa mengklaim suatu label, karena misalnya contoh kayak cruelty free itu kan sudah ada seperti prosesnya yang mesti ditetapkan, atau kalau misalnya fair trade gitu atau tadi kalau ngomong soal child slavery di beberapa perusahaan coklat gitu di internasional sudah ada child labor free seperti itu. Apakah memang ini yang istilahnya bisa diklaim oleh pihak pelaku bisnis untuk menunjukkan bahwa ya perusahaan kami, bisnis kami itu ramah HAM atau taat HAM kayak gitu. Terima kasih Bapak sekalian. Baik, terima kasih dari Lydia. Yang pertama adalah asesmen mandiri atau kemudian based on law gitu ya, seperti due diligence yang dilakukan di pasar modal. Yang kedua adalah produk dari akhir dari produk due diligence ini, apakah kemudian labeling dan lain sebagainya. Terima kasih sudah kami catat. Masih ada Bapak Ibu? Yang pertama Bapak yang berbaju batik, selanjutnya Bapak yang berkemeja hitam. Silakan memperkenalkan diri Pak. Ya, selamat sore Pak. Nama saya Sudarsono dari Medco Energy. Saya ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama adalah sejauh mana tanggung jawab perusahaan atau korporasi terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga, karena kami juga ada beberapa kontrak dengan pihak ketiga dan juga ada pekerjaan kerja sama juga dengan TNI Polri gitu Pak. Seperti apa best practice-nya. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengukur dari kebijakan terkait HAM di korporasi untuk jangka panjang dan dikuantifikasikan seperti itu Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Sudarsono dari Medco Energy. Selanjutnya Masnya yang di belakang, silakan. Perkenalkan, nama saya Sadar Afiat dari Yayasan Madani Berkelanjutan. Saya sama Kang Ceko sebenarnya punya keresahan yang sama itu ya. Gimana sebenarnya mengimplementasikan SNP ini gitu. Misalnya tadi melihat paparan tentang soft law gitu ya. Nah sebenarnya bagaimana kedudukan SNP ini ketika kita ingin mengimplementasikan misalnya di isu sawit gitu. Karena kalau misalnya ISPO itu kan jelas ya, dia ada permentanya. Ketika itu dilanggar, dia melanggar produk hukum negara. Nah RSPO juga jelas, dia adalah produk market gitu. Ketika dia dilanggar ya dia tidak memiliki risiko apa-apa, karena tidak semua perusahaan wajib ber-RSPO gitu. Nah sedangkan SNP ini bagaimana? Kemudian bagaimana juga mengimplementasikannya ketika kita menemukan pelanggaran di lapangan. Kayak gitu aja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Masih ada Pak? Silakan Pak. Terima kasih Pak. Diperkenalkan namanya. Dikit aja. Saya John Indra dari Kementerian Pertanian Pak. Hanya sedikit Pak, ini kan terkait dengan standar norma dan pengaturan nomor 13, sejauh mana dia bisa diberlakukan oleh para pelaku usaha, ya. Hanya sedikit aja Pak. Dan kemudian untuk preventif dan represifnya yang perlu diperlakukan seperti apa ketika si pelaku usaha melaksanakan ini. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joni Indra dari Kementan. Mas Ono ada satu lagi? Ya, silakan. Izin perkenalkan saya Bambang dari Kementerian Tenagakerjaan. Mohon maaf, tadi saya terlambat jadi saya tidak dapat bahan sama sekali. Cuma tadi saya lihat sepintas, saya lihat dari slide ada tren atau masalah SNP Bisnis dan HAM tahun 2025. Nah, selanjutnya ada instrumen soft yang bisa diberikan hak. Apakah dengan penerapan instrumen soft dan hak itu bisa meminimalisir atau mengurangi tren atau masalah SNP bisnis HAM? Biasanya ada yang masalah yang tadi saya lihat itu dari 12 atau 14 item itu kan, apakah ada yang bisa diminimalisir